Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Cai. Kali ini kita akan membahas tentang kajian geografi pertanian. Tapi sebelum kita lanjut ke materi, ada baiknya bagi kalian yang belum subscribe untuk subscribe ke channel ini dan klik lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update-update ilmu selanjutnya, khususnya geografi. Pertanian merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk menghasilkan bahan pangan, ternak, dan produk agroindustri lainnya dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Setidaknya ada dua pengertian pertanian dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, pertanian adalah merupakan usaha manusia dalam memanfaatkan lingkungan alam dengan maksud untuk memperoleh hasil yang berasal dari tanaman atau hewan. Sedangkan dalam arti sempit merupakan usaha manusia dalam memanfaatkan lingkungan alam dengan maksud untuk memperoleh hasil yang berasal dari tanaman dan atau hewan dengan jalan meningkatkan produksi. Ditinjau dari kajian geografi, pertanian merupakan satu subsistem, baik subsistem fisik maupun manusia. Pertanian sebagai subsistem fisik mempertimbangkan aspek fisik seperti iklim, tanah, hidrologi, dan topografi dalam kajiannya. Aspek-aspek tersebut perlu dipertimbangkan dalam mengkaji pertanian karena memiliki pengaruh terhadap kegiatan pertanian, hasil, dan distribusinya. Sedangkan pertanian sebagai subsistem manusia dipandang berdasarkan aspek sosial, perilaku manusia, ekonomi, tenaga kerja, budaya, dan teknologinya. Aspek tersebut dapat mempengaruhi perkembangan pertanian dan dapat pula dipengaruhi oleh pertaniannya. Adapun objek geografi pertanian yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan macam-macam pertanian yang tersebar di muka bumi dan fungsinya dalam spasial. Yang kedua, tipe-tipe pertanian yang dikembangkan di daerah tertentu, persamaan dan perbedaan dengan daerah lain. Yang ketiga, menganalisis pelaksanaan sistem pertanian dan proses perubahannya. Yang keempat, arah dan isi perubahan dalam pertanian. Yang kelima, batas wilayah-wilayah produksi, hasil panen, dan kombinasi hasil panen atau perusahaan pertanian. Yang keenam, menghitung dan menguji tingkat perbedaan antar wilayah. Yang ketujuh, identifikasi wilayah yang produktivitas pertaniannya lemah. Dan yang terakhir, mengungkap wilayah pertanian yang stagnasi, transisi, dan dinamis. Pendekatan geografi pertanian pada prinsipnya adalah pendekatan spasial atau keruangan, di mana aspek pertanian dilihat berdasarkan persebaran wilayahnya. Namun beberapa pendekatan juga digunakan untuk mengkaji geografi pertanian, yaitu setidaknya ada 3 pendekatan, yaitu pendekatan komoditas, regional, deterministik, dan sistemik. Yang pertama, pendekatan komoditas. Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari komoditas secara keseluruhan atau terpadu. Hal ini didasarkan pada perbedaan komoditas di suatu wilayah dengan wilayah lain, jadi ada perbandingan. Sehingga ketika suatu komoditas diambil sebagai contoh studi, maka akan berbeda hasilnya. Pendekatan ini mempertimbangkan syarat tumbuh suatu tanaman komoditas, distribusi, konsentrasi, produksi, pengolahan, pemasaran, dan konsumsi. Hal ini tentu saja berkaitan dengan karakteristik suatu wilayah. Yang kedua adalah pendekatan regional. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan suatu wilayah dengan wilayah lain yang berkaitan dengan potensi pertaniannya. Pendekatan regional diawali dengan identifikasi perbedaan wilayah berdasarkan kegiatan pertanian utama, kemudian mencari kesamaan karakter wilayah berdasarkan hasil pertaniannya. Dengan demikian diharapkan pendekatan ini dapat mengkaji pola pertanian berdasarkan karakteristik wilayahnya. Yang selanjutnya adalah pendekatan deterministik.
Simons menyatakan bahwa konsep lingkungan sukses menjelaskan metode untuk analisis dan interpretasi sistem penggunaan lahan dan perbedaan pola pertanian. Selanjutnya, Harris berpendapat sistem pertanian sederhana cocok untuk struktur lingkungan alam, tetapi perbedaannya disebabkan oleh intensitas penggunaan metode dalam bertani. Misal, penggunaan hewan untuk membajak lahan pertanian. Lingkungan berhubungan dengan aktivitas sosial ekonomi manusia. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan deterministik diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama, investigasi dampak perbedaan kondisi alam dalam kegiatan pertanian, menjaga faktor yang menentukan kestabilan kondisi sosial ekonomi. Yang kedua, mempelajari pengaruh dari variasi variabel sosial ekonomi pertanian untuk menjaga kestabilan kondisi alam. Dan yang ketiga, interpretasi kegiatan pertanian berdasarkan pengaruh kondisi alam dan faktor sosial ekonomi. Yang keempat, ada pendekatan sistematik. Dalam geografi pertanian, terdapat dua studi yang diadopsi untuk memahami perbedaan pertanian di dunia. Yang pertama, studi perbedaan wilayah dalam beberapa kegiatan pertanian. Kedua, studi tentang karakter elemen pertanian dalam wilayah tertentu. Pendekatan sistematik adalah kesatuan antara perbedaan wilayah yang dikaitkan dengan interaksi antara faktor fisik dan non-fisik lingkungan. Pendekatan sistematik fokus pada fakta fenomena pertanian yang dipelajari berdasarkan perbedaan wilayah. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan aplikasi model matematika yang rumit dan cukup canggih. Penggunaan model matematika dalam pendekatan sistematik akan memperbesar nilai bagi perencana pertanian untuk mencapai kepastian dan lebih jauh lagi kesimpulan akurat yang juga menggunakan pendekatan regional. Demikian video kali ini. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share video ini agar kami bisa lebih semangat dalam membuat konten pendidikan lainnya. Wassalamualaikum.